Kalau udah siap kita mulai nih. Tapi kalau belum siap, Bapak tunggu sampai kalian siap. Sudah siap, Pak? Sudah ya? Sip. Sebentar Bapak nyalakan kameranya dulu. Nah, biar kelihatan. Oke, terakhir sudah sampai di soal ini. Maka selanjutnya itu contoh soal yang SBMPTN tahun 2018. Kalian bisa lihat di situ, Bapak lupa ini nomornya 23 apa 24 gitu ya. Tapi yang pasti kodenya TKD Saintek kode 402 tahun 2018. Silahkan kalian bisa cek kalau misalkan punya dokumen SBMPTN tahun 2018. Kita mulai aja di sini. Seperti biasa kita tuliskan dulu apa aja yang diketahui di soal. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat 500 gram es dan 700 gram air dalam keadaan setimbang. Berarti suhu es dan suhu airnya sama-sama 0 derajat Celcius. Berarti Bapak tuliskan diketahui massa es 500 gram, massa air 700 gram, kemudian keadaan setimbang berarti suhu es sama dengan suhu air sama dengan 0 derajat Celcius. Selanjutnya, es tersebut dipanaskan bersama-sama selama 160 detik. Berarti ada waktu 160 sekon pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas yang punya daya 2100 watt. Berarti pemanasnya punya power 2100 watt. Oke, jika diketahui kalor lebur es, kalor jenis air dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule, maka yang ditanya berapakah ya pada keadaan akhir terdapat air suhu 20 derajat Celcius. Berarti ada suhu campuran atau suhu akhir yaitu 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah yang ditanya adalah efisiensi dari pemanas tersebut berapa. Oke, dari soal tersebut kita dapat informasi ini gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah efisiensi. Kita pahami dulu apa itu efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara energi atau sesuatu yang kita keluarkan untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Misalkan kita mau menjual, kita bikin sesuatu, kita bikin apa ya, misalkan bolu gitu ya. Kita bikin bolu. Ternyata yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan yang kita keluarkan. Contohnya misalkan kita masukin sejumlah massa dari air, massa tepung, kemudian gula dan lain sebagainya. Kalau kita tambahkan, ya ternyata totalnya adalah 1 kilogram. Ternyata ketika kita mau buat bolu, totalnya adalah 1 kilogram. Tapi ternyata setelah jadi bolu, berat dari atau massa dari bolunya tidak jadi 1 kilogram, tetapi hanya sekitar 600 atau 700 gram. Berarti ada apa ya namanya, ada yang kita hasilkan itu tidak sesuai atau tidak sama dengan yang kita masukkan gitu, atau yang kita perlukan. Sehingga ada yang namanya efisiensi. Jadi efisiensi adalah perbandingan output dibandingkan dengan input. Nah, pada kasusnya air yang dipanaskan menggunakan alat yang namanya pemanas ya, atau apa namanya, teko listrik misalkan ya. Misalkan kita punya teko listrik, kita mau memanaskan es sama air di dalam teko tersebut. Maka besarnya energi yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan untuk memanaskan airnya itu harus kita bandingkan dengan besarnya energi yang dipunyai oleh si pemanasnya tadi. Berarti outputnya si pemanas yang digunakan untuk memanaskan, berarti total kalornya yang digunakan untuk mencairkan es dan menaikkan suhu airnya dibagi dengan besarnya usaha yang dimiliki oleh si alat pemanas tersebut. Di mana besarnya usaha oleh alat pemanas tersebut sama dengan besarnya daya dikali dengan waktu. Ini berarti ada 2 nih yang baru.
sebenarnya tidak baru juga, karena ini sebenarnya kalian sudah pernah pelajari waktu kalian mempelajari tentang energi listrik di SMP. Bahwa energi sama dengan daya dikali dengan waktu. Dan setiap kali kita punya alat, maka dia punya efisiensi, bahwa efisiensinya adalah output dibagi dengan input. Oke, dan jangan lupa di sini ada besaran atau satuan yang tidak setara, yaitu ada satuan daya, satuannya adalah watt. Watt itu berarti sama dengan joule dikali dengan sekon. Sorry, ini joule kali sekon. Watt itu sama dengan joule dikali dengan sekon. Sedangkan dalam informasi di soal ternyata kalornya dalam bentuk kalori. Ya, maka harus kita ubah dulu si dayanya ini menjadi satuan yang sama dengan satuan yang kita gunakan untuk menghitung kalor airnya gitu ya, dan kalor esnya, yaitu pakainya kalori. Tapi sebelum itu kita cari saja langsung ke energinya yang dipunyai oleh si pemanas itu tersebut. Atau usaha yang dipunyai oleh si pemanas itu sama dengan daya dikali dengan waktu, yaitu 2100 watt. Kebanyakan. 2100 dikali dengan waktunya adalah 160 detik. Berarti sekitar berapa tuh? 336 ya. 336.000. 336.000 joule. Nah, dari joule kita ubah ke kalori. Dibagi 4,2. Berarti dibagi 4,2. Sekitar berapa nih? 80.000 ya. 80.000 kalori. Oke, berarti kita punya input itu sebesar 80.000 kalori. Nah, sekarang kita gunakan energinya atau berapa, kita hitung berapa total output yang dikeluarkan oleh pemanas tersebut atau besar energi yang kita gunakan untuk memanaskan es dan air dalam satu ATM tadi. Nah, perlu kita lihat di sini bahwa kalau kita menggunakan grafik gitu ya, grafik yang perubahan wujud ya, masih ingat ya grafik perubahan wujud, ini perubahan suhu, ini total kalornya, maka es dan air itu sama-sama dari 0 derajat Celcius. Misalkan yang merah ini saya gambarkan sebagai es gitu ya. Kemudian air, nah esnya akan melebur menjadi air, semuanya akan menjadi air gitu. Dan air dan es tersebut nanti lama-kelamaan akan naik sehingga suhunya jadi 20 derajat Celcius. Berarti ada dua proses di sini, yaitu ada proses A, ada proses ketika esnya itu mencair, dan ada proses ketika seluruh airnya itu naik suhunya. Berarti ada dua proses. Proses pertama, Q yang melebur esnya, kemudian Q yang menaikkan airnya, yaitu ada perubahan suhunya. Berarti untuk bisa menaikkan suhu air dan es tersebut sampai dengan suhu 20 derajat Celcius, maka kalor total atau energi total yang kita butuhkan adalah energi yang kita butuhkan atau yang kita gunakan untuk meleburkan es ditambah dengan energi yang kita gunakan untuk menaikkan suhu airnya tersebut. Oke, berarti ini sama dengan suhu kalor leburnya, berarti ini kalor yang digunakan untuk meleburkan, berarti massa dikali dengan kalor lebur es ditambah dengan kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu, berarti massa dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Ya, kemudian kita masukkan angkanya. Oh, kita definisikan dulu si delta T-nya ya. Kita definisikan dulu si delta T dari kalor yang itunya, yang menaikkan suhunya. Delta T-nya ini berarti dari air yang suhunya 0 derajat ke air yang suhunya 20 derajat. Berarti si delta T-nya itu adalah 20 dikurangi dengan 0.
gitu ya. Maka kita masukkan angkanya di sini, masanya di sini berarti S, ini masanya air, ini juga kalor jenis air. Masa S-nya adalah 500 dikali dengan kalor lebur S adalah 80. Masa airnya adalah 700 dikali kalor jenis air adalah 1 dikali perubahan suhunya adalah 20. Di sini satuan dari kalor jenis airnya 1 kalori per gram dikali dengan Kelvin. Tetapi kita gunakan suhu di sininya menggunakan derajat Celcius. Tidak masalah karena Kelvin dan derajat Celcius itu sebenarnya setara. Kenapa setara? Karena dia mendidih pada suhu atau scale-nya atau skalanya gitu ya dari 0 sampai 100. Sedangkan kalau Kelvin kan berarti dari 273 ke 373. Berarti kan pertambahannya itu sama-sama 100. Nah, ini berarti tidak masalah karena Celcius, derajat Celcius dengan Kelvin itu sama-sama naik 100 jadi setara. Jadi tidak masalah kita gunakan derajat Celcius dalam satuan yang menggunakan Kelvin. Oke, berarti kita jumlahkan hasilnya adalah 40.000 ya. Ditambah 14 di 14 ya. 14.000. Hasilnya adalah 54.000. Gitu ya. Oh, tunggu. Oh, sorry. Ada kesalahan di air, masa air. Di masa air ada kesalahan. Salahnya di mana? Karena ketika esnya sudah melebur semuanya menjadi air gitu ya. Ketika esnya semuanya sudah melebur menjadi air, maka untuk menaikkan suhunya itu massa airnya ditambah dengan massa es yang sudah mencair tadi. Sehingga massa air di sini itu bisa saya ganti atau merupakan jumlah dari massa es dan massa air yang sudah ada. Massa es yang sudah mencair ya, M cair ditambah dengan massa air yang sebelumnya sudah ada, yaitu 500 ditambah dengan 700. Ini 500 tambah 700 dikali dengan 1 dikali dengan 20. Berarti ini 12 ya. 12 kali 2 itu adalah 24. Berarti ini 24.000. Sama dengan kita jumlahkan berarti 64.000 kalori. Nah, baru kita cari efisiensinya adalah output. Ini berarti output ya. Output kalor total dibagi dengan usaha. Itu sekitar 64.000 dibagi dengan 80.000. Ini berarti berapa nih? Berapa tuh? 4/5 ya? 4/5 atau 0,8. Nah, 0,8 kalau dipilihannya dalam bentuk persen berarti tinggal kali 100% atau hasilnya adalah 80% atau pilihan jawaban A. Gimana? Ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Kalau nggak ada silakan dicatat dulu. Kalau mau bertanya sambil nyalakan mic, tolong speaker yang ada di kelas itu dikecilkan ya supaya tidak feedback. Jadi kalau yang di kelas kalau mau nyalakan mic, speaker yang ada di kelas tolong dikecilkan.
Bapak, Ya, boleh tolong jelasin ulang nggak Pak, kenapa bisa itu yang di dalam kurung itu yang MC tambah MA itu? oke. Ya, Oke. Oke. Tadi di dalam termos, misalkan di dalam tekonya itu kan ada es sama air ya. Iya nggak? Berarti ada sebagian es, ada sebagian air. Kemudian es itu kalau kita panaskan kan pasti akan mencair. Mencair jadi apa? Jadi air kan? Sehingga ketika esnya tadi semuanya sudah menjadi air, gitu ya. Ketika esnya semuanya sudah menjadi air, maka si es tersebut yang tadinya sudah jadi air gitu ya, itu juga akan ikut naik suhunya sampai ke 20 derajat Celcius. Berarti pada saat suhunya itu mulai naik, es yang tadinya sudah jadi air atau es yang sudah mencair tadi itu harus kita tambahkan dalam masa untuk mencari kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air. Kenapa? Karena tadinya udah ada air ditambah es yang sudah jadi air gitu. Paham nggak? siap Bapak, makasih. Sama-sama. Jadi kenapa harus ditambahkan dengan massa es yang tadi? Karena esnya sudah mencair semuanya. Sedangkan untuk menaikkan suhunya itu bergantung pada massa airnya. Berarti kalau massa air adalah massa air yang tadinya sudah ada ditambah dengan massa air yang dihasilkan akibat esnya sudah mencair. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Atau kalau bisa dijelaskan dari grafik ini nih, grafik es yang warnanya merah, kemudian air yang warnanya kuning. Nah, ketika mereka sama-sama naik, berarti massa es ditambah dengan massa air. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah selesai catatnya tolong bilang ya. Supaya bisa langsung lanjut ke latihan soalnya. Satu aja dulu latihan soal yang kalian kerjakan, satu laginya buat tugas. Sudah Pak. Sudah. Oke, kita lanjutkan ke latihan soalnya. Ini ada latihan soal yang SBMPTN 2017 kode 124 dan ada satu lagi yang 2018, sorry, kecepatan. Yang 2018 kode 418. Nah, kayaknya yang ini aja deh yang gampang. Silakan dikerjakan sekarang untuk latihan soal ini. Nanti yang 2018-nya buat tugas. Jangan lupa kalau mau menghitung atau menyelesaikan soal tentang kalor, itu digambar juga grafik perubahan wujud dan kenaikan suhunya, biar kelihatan prosesnya ada apa aja. Di sini diminta massa air yang terbentuk setelah terjadi kesetimbangan termal.
Atau bisa dibilang ketika seluruh energinya yang diserap oleh es tadi sudah digunakan seluruhnya. Nah, ini soalnya mirip sama pembahasan yang 2017 yang di minggu kemarin. Mirip. Kalau yang di minggu kemarin kalau nggak salah yang dicari itu perbandingan massa air dan massa es ya. Sedangkan yang di sini itu diminta hanya massa airnya saja. Bapak bantu tuliskan yang diketahui di soal. Jangan lupa digambarkan diagramnya. Mulainya dari apa, kemudian jadi apa. Di situ mulainya dari es, kemudian dimintanya adalah massa air. Berarti ada dua proses. Kenapa? Karena esnya suhunya di bawah 0 derajat Celcius atau negatif 10 derajat Celcius. Kalau ada yang sudah ketemu, silahkan bisa dibuka mic-nya dan tunjukkan perhitungannya seperti apa.
Gimana, ada yang udah dapat? Belum, Pak. Coba dicek soal contoh soal yang minggu kemarin yang soal SBMPTN. Itu hampir sama caranya. Nah, tapi untuk menjawabnya kalian butuh logika sedikit. Atau sebenarnya soal ini tuh bisa kita nggak perlu hitung seluruhnya atau tidak perlu hitung secara tuntas. Kalau kita udah dapet polanya, maka langsung bisa kita jawab pilihan jawabannya. Kita bisa jawab soalnya dengan menggunakan logika. Mana ada yang mau jawab? Pakai azas black ya, jangan lupa. Sorry. Itu Ki lepas sama dengan Ki terima. Loh, yang melepas siapa, Pak? Yang melepas berarti yang saya berikan yaitu 400 kilojoule atau 400.000 joule-nya tadi sebagai kalor yang saya lepaskan supaya bisa diterima oleh es yang masanya 1 kg dan suhunya negatif 10 derajat Celcius tadi. Bapak, Ya. Kecilin speakernya, kecilin. jawabannya itu, Pak, 1,0 kg, Pak. 1,0 kg. Oke, gimana caranya? Ini kan, Pak, Bapak waktu itu pernah bilang yang tentang es, masanya berapa, terus kalau misalnya jadi air, masanya bakal berapa, dan itu kata Bapak kan berarti bakal sama gitu. Jadi karena masa esnya 1 kg, berarti air pas sudah menjadi air, masanya juga 1 kg gitu, Pak. Oke, jadi tebakannya gitu ya. Nah, tapi kan di soal yang kemarin tuh. Nah, soal yang ini nih. Soal yang ini nih, lihat. Nah, di soal yang ini tuh ternyata masa 2 kg di sini kan masa esnya 2 kg ya. Nah, ternyata jawabannya masa air yang terbentuk lebih besar daripada masa es yang tersisa. Berarti tidak semua es itu mencair. Iya enggak? Berarti masih ada es yang tersisa di sini. Kenapa? Karena dalam konsep soal ini, energi yang saya berikan yaitu 400 kilojoule itu tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan supaya semua esnya yaitu 2 kg itu bisa mencair. Dimana kalau saya butuhkan supaya saya bisa mencairkan semua es yang masanya 2 kg dan suhunya negatif 10 derajat Celcius, kemarin kita sudah hitung bahwa total energi yang kita butuhkan adalah sekitar 720 kilojoule. Sedangkan kalor yang saya punya atau yang saya lepaskan itu cuma 400 kilojoule. Sehingga ada energi atau ada bagian es yang tidak mencair. Sebagian es yang mencair dan sebagian esnya tidak mencair. Nah, dalam kasus ini dibandingkan banyakkan mana air atau es yang mencair. Ternyata kalau kita hitung, kalau kita dapatkan ternyata masih banyakkan air dibandingkan es yang tidak mencair. Nah, sedangkan pada soal ini, maka kita hitung dengan cara yang sama, yaitu kalor yang kita lepaskan atau kalor total yang kita berikan, gitu ya. Kalor total itu sama dengan kalor yang diterima oleh es tersebut.
Di mana untuk bisa mencairkan es itu kita butuhkan, di sini kita lihat grafiknya dulu, sorry. Kita lihat grafiknya. Supaya esnya bisa mencair dari suhu negatif 10, berarti ada kenaikan suhunya dulu dari sini ke 0 gitu ya. Kemudian mencair gitu ya. Nah, apakah energi 400 kilojoule itu cukup sampai ke titik ini supaya dia akhirnya naik jadi air gitu ya, atau airnya sorry, apakah energi 400 kilojoule ini akan cukup sampai ke titik perpotongan ini supaya si seluruh esnya itu menjadi air. Kalau seluruh esnya menjadi air, maka massa es yang 1 kilogram akan seluruhnya menjadi air 1 kilogram. Nah, kita harus konfirmasi dulu apakah seluruh esnya itu bisa mencair atau enggak. Atau energi dari sini, dari ujung sini ke ujung sana itu cukup, yaitu 400 kilojoule. Nah, kita cari tahu dulu. Maka kita lihat dulu untuk yang dilepaskan, ini kalor terima sama dengan kalor yang dilepas. Kalor lepas, sorry. Sama dengan kalor yang diterima. Ya, maka kita harus hitung dulu berapa jumlah energi yang kita butuhkan untuk mencairkan si esnya tadi. Maka Q yang diterima itu di sini ada 2 proses, yaitu ada suhu yang naik dan ada es yang melebur. Berarti ada Q untuk menaikkan esnya, menaikkan suhu esnya, ditambah dengan Q untuk meleburkan esnya. Lebur. M dikali C dikali dengan delta T, tambah dengan M dikali dengan C dikali dengan, M dikali kalor lebur ya. M dikali dengan kalor lebur. Nah, sekarang kita pakai logika tadi. Kalau kalor yang kita berikan itu lebih besar daripada kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan esnya tadi, maka seluruh es mencair. Ya. Nah, sedangkan kalau kalor yang kita berikan, kalor totalnya gitu ya, yang kita berikan lebih kecil daripada kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan esnya tadi, maka masih ada es yang tidak mencair. Nah, ini saya bilang tadi, kalau kita udah tahu polanya, maka kita pakai logika yang ini. Nah, ketika kita punya logika ini, maka kita bisa menghitung berapa masanya. Yang penting kita tahu dulu jalannya, atau kita tahu dulu konsepnya bahwa kalor yang diterima oleh si S-nya tadi itu harus bisa harus sama dengan kalor yang kita berikan, yaitu sekitar 400 kilojoule. Berarti di sini masanya S, kemudian C-nya S, ini leburnya S dan masanya S. Kita hitung dulu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan si S-nya menjadi suhu 0 derajat Celcius. Berarti dari negatif 10 ke 0. Berarti perubahan suhunya adalah 10. Kalor jenis S-nya adalah 2000. Masanya 1 kg. Ditambah dengan massa S yaitu 1 kg dikali dengan kalor lebur S yaitu 340.000. Kita lihat di sini ada 2000 dikali dengan 10 berarti 20.000. Ditambah dengan 1 dikali 340.000 berarti 340.000. Hasilnya adalah 360.000 ya. Joule. Nah, ternyata di sini kalor yang dibutuhkan untuk meluruhkan esnya atau untuk mencairkan esnya adalah 360.000 Joule. Ternyata kalor yang kita berikan atau kalori totalnya lebih besar daripada kalor yang diterima oleh esnya. Maka kejadiannya apa? Seluruh es mencair. Kalau seluruh es mencair, maka massa es akan sama dengan massa air. Kalau massanya 1 kg, maka massa airnya juga 1 kg. Sehingga pilihan jawabannya adalah A. Benar jawabannya, tetapi konsepnya masih ada kekeliruan sedikit.
Ya. Jadi kita harus cari dulu berapa kalor yang kita butuhkan untuk bisa mencairkan esnya. Kemudian masuk ke logika yang ini. Nah, logika ini muncul atau bisa kita dapatkan kalau kalian paham tentang konsep mengenai energi yang dibutuhkan untuk merubah wujud atau menaikkan suhu, yaitu bisa kita gambarkan atau bisa kita lihat dari penggambaran grafik kenaikan suhu dan perubahan wujud ini. Ternyata si 400 kilojoule ini melebihi 400 kilojoule ini melebihi energi yang dibutuhkan. Dari sini ke sini cuman 360.000. Kemudian sisanya 40 untuk menaikkan suhu esnya naik. Nah, ini karena dimintanya adalah massa airnya aja, maka kita berhenti sampai di logika ini. Tapi kalau ditanya berapakah suhu kesetimbangannya, maka kita harus hitung lagi nih menggunakan 40 kilojoule masuk ke lepas sama dengan kita terima lagi. Begitu terus. Jadi prosesnya satu persatu ya. Oke, ada pertanyaan di soal ini? Enggak ada? Ya, Bapak. Oke. Kita lanjutkan ke soal ini. Nah, di soal ini ada di buku halaman 278 nomor 23. Ini buat tugas kalian tolong kerjakan soal nomor 23. Nomor 23 halaman 278. Sama persis soalnya. Ini buat tugas. Ya, silahkan dicatat dulu nomornya dan halamannya dibuletin untuk dikerjakan. Nanti minggu depan Bapak minta salah satu dari kalian untuk bisa menjelaskan jawabannya ke ini ya. Menjelaskan jawabannya di sini. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, setelah kita mempelajari mengenai asas Black, maka setelah ini kita akan mempelajari perambatan kalor. Sebenarnya di perambatan kalor kan sudah kita pelajari sedikit ya di pertemuan minggu kemarin, tetapi pertemuan minggu kemarin itu pas pertemuan masih offline ya. Tapi kan Bapak pernah bilang waktu di offline itu slide-nya belum selesai seluruhnya. Sehingga Bapak ulangi saja pembahasan mengenai perambatan kalornya dengan slide yang sudah utuh, sudah lengkap. Oke, kalor itu bisa merambat atau bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau dari satu benda ke benda yang lainnya. Jadi kalor itu bisa berpindah dari satu benda ke benda lainnya atau merambat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di mana ada 3 macam cara perambatan atau cara perpindahan kalor. Yang pertama adalah dengan cara konduksi. Di mana kalau misalkan caranya konduksi berarti partikelnya tidak ikut atau partikel dari benda yang diberikan kalornya itu tidak ikut berpindah. Hanya energinya saja yang dikirimkan atau yang dipindahkan berdasarkan partikel yang bergetar tadi. Atau getarannya saja yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini cari contohnya perambatan kalor dalam kehidupan sehari-hari katanya. Ini Bapak skip ya. Kalian sudah tahu salah satu contohnya kalau kita misalkan pakai batang besi kemudian kita panaskan, maka lama-kelamaan ujung lainnya akan ikut panas. Di sini bisa kita lihat penggambarannya melalui gambar animasinya bahwa lama-kelamaan panasnya akan merambat dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Berarti ada perpindahan panas dari awalnya di ujung sebelah kiri, kemudian lama-kelamaan akan merambat ke ujung sebelah kanan. Tetapi tidak disertai dengan perpindahan si partikelnya. Perpindahan si partikel itu maksudnya gimana? Si bendanya tetap ada di posisi yang sama.
hanya energinya saja atau panasnya saja yang berpindah. Pada kasus ini berarti si batang besinya itu nggak berpindah ujungnya, tetapi masih tetap di situ, hanya energi panasnya saja yang berpindah dari ujung satu, ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan. Nah, kemarin juga kita sudah tuliskan persamaan perambatan kalor secara konduksi. Seperti ini ya. Kalau nggak salah Bapak juga sudah kasih keterangannya. Oh ya, di sini udah ada keterangannya. Nah, kalau kita jelaskan secara mikroskopis, sebenarnya aliran kalor melalui proses konduksi ini dapat dijelaskan sebagai kalau misalkan alirannya pada benda-benda yang non logam, maka perpindahan kalornya terjadi karena getaran partikel yang menumbuk partikel di sebelahnya. Contohnya misalkan saya punya serangkaian partikel. Ya. Misalkan partikelnya ini non logam. Nah, karena dia partikel non logam, maka perambatan kalor itu terjadi akibat getaran partikel yang menumbuk partikel di sebelahnya. Berarti ketika saya kasih panas ya, ketika saya panaskan gitu ya, maka partikel-partikel ini yang sebelah kiri karena panasinya sebelah kiri dulu ya, maka partikel ini akan bergerak nih, akan bergetar. Nah, bergetar gitu ya. Tetapi kalau misalkan energi atau panasnya yang saya berikan itu kan akan menyebabkan dia bergetar. Tapi kalau pergetaran atau getaran dari partikel yang sebelah kiri ini tidak sampai menumbuk ke partikel yang sebelah kanan, maka energi panas atau kalornya tidak bisa dipindahkan dari satu partikel ke partikel yang lainnya. Ini terjadi pada benda-benda yang bersifat insulator atau yang isolator panas gitu ya. Atau benda-benda yang dapat menahan panas. Si getaran bendanya ini sangat sulit atau sangat butuh energi yang besar sehingga si panasnya itu bisa menumbuk atau partikel ketika dia dipanaskan partikelnya kan ini bergetar nih. Nah, getarannya ini tidak sampai menumbuk partikel yang lainnya. Tetapi kalau sampai partikelnya ini menumbuk partikel yang lainnya gitu ya, ternyata di sini partikelnya itu menumbuk partikel yang sebelah kanannya gitu ya. Maka partikel yang kanannya juga ikut bergetar gitu ya. Dan akan menumbuk partikel lainnya. Kemudian partikel yang sebelah kanannya lagi ikut bergetar lagi. Kemudian bergetar lagi seterusnya. Maka perpindahan kalornya dari sebelah kiri ke sebelah kanan tuh, perpindahan kalornya. Gitu. Jadi kalau pada non logam maka proses perpindahan panasnya ini kita misalkan sebagai getaran dari partikel yang menumbuk partikel yang ada di sebelahnya. Nah, pada benda-benda yang bisa tahan panas atau non-insulator, getaran dari partikelnya ini tidak sampai menumbuk atau sulit untuk menumbuk partikel yang lainnya, sehingga dia akan bisa menahan panas lebih besar atau lebih baik dibandingkan dengan benda-benda non-logam lainnya yang tidak bisa, yang bukan merupakan insulator atau isolator panas. Nah, bedanya kalau di logam, perpindahan kalornya ini bukan diakibatkan atau bukan karena si partikelnya bergetar, tetapi lebih karena adanya elektron bebas pada ikatan-ikatan valensi setiap logamnya yang bergerak, yang berpindah dari satu tempat atau dari satu partikel ke partikel yang lainnya. Misalkan saya punya partikel-partikel logam tersusun seperti ini gitu ya. Misalkan ini misal aja. Nah, setiap partikelnya ini kan pasti punya elektron nih. Saya ambil elektron yang warna kuning nih. Nah, ketika saya panaskan di salah satu sisi, gitu ya, salah satu sisi saya panaskan, maka yang pertama kali bergetar itu sebenarnya adalah elektronnya terlebih dahulu. Elektronnya itu bergetar gitu ya. Karena dia dapat energi terus-menerus, maka si elektronnya ini akan excited atau akan istilahnya kalau orang dikasih sesuatu yang sangat membahagiakan, dia akan ini ya, excited, akan sangat senang gitu ya, atau dia hyperaktif
sehingga si elektronnya itu bisa berpindah dari satu partikel ke partikel lain dari logam tersebut, atau dari satu atom ke atom lain dari logam tersebut gitu ya. Sehingga elektronnya loncat, kemudian elektron yang loncat ini menggetarkan elektron-elektron yang ada di partikel yang sebelah kanannya. Kemudian ada sejumlah elektron yang loncat lagi ke partikel lainnya, bergetar lagi, loncat lagi, bergetar lagi, dan seterusnya. Nah, karena elektron ini ukurannya sangat kecil, gitu ya, sehingga pada logam ini perpindahan panasnya lebih cepat dibandingkan dengan benda-benda yang non logam yang berlangsung lebih lambat. Kenapa? Karena pada non logam itu partikelnya yang harus ikut bergetar, sedangkan kalau di logam itu hanya elektronnya saja, cukup elektronnya saja yang bergetar kemudian berpindah. Ini juga sudah menyebabkan kalornya bisa berpindah dari satu partikel ke partikel yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Begitu proses perpindahan panas secara konduksi. Nah, kita ambil contoh soalnya di sini. Dua batang logam A dan B dengan ukuran yang sama tetapi jenis logam berbeda disambungkan seperti gambar berikut. Jika koefisien konduksi termal A adalah 2 kali koefisien konduksi termal B, maka suhu sambungan A dan B adalah berapa? Nah, pada soal ini nomor 24 halaman 279 ini kita gunakan konsep asas Black atau Black Principle. Kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Di mana yang melepas kalor adalah logam dengan suhu yang lebih tinggi dan yang menerima kalor adalah logam yang memiliki suhu lebih rendah. Berarti di sini kalor yang dipunyai oleh logam A dibandingkan dengan laju kalor yang dimiliki oleh logam B. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita hitung total kalornya, maka sebenarnya kita bisa masukkan di sini adalah laju perpindahan kalor secara konduksi, yaitu Q A dibagi dengan T sama dengan QB dibagi dengan T. Karena waktunya sama gitu ya, maka sama-sama habis. Sebentar, Bapak tutup jendela-jendela dulu ya, soalnya hujan nih. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi sampai di laju perpindahan kalor secara konduksi. Berarti di sini QA sama dengan QB itu berarti laju perpindahan kalor, di mana laju perpindahan kalor secara konduksi itu sama dengan K, koefisien konduktivitas, dikali dengan A
atau luas penampang dibagi dengan L. L adalah panjang dari bahannya dikali dengan delta T, perubahan suhunya. Berarti untuk yang A itu sama dengan K dari A dikali dengan luas penampangnya A dibagi dengan panjangnya A dikali dengan perubahan suhunya delta T-nya A. Ya. Akan sama dengan konduktivitas termalnya B, ini yang B ya. Dikali dengan luas penampangnya B dibagi dengan panjangnya B dikali dengan perubahan suhu yang dialami oleh B. Oke, sekarang kita lihat bahwa antara A dan B itu ternyata ukurannya sama. Kalau ukurannya sama, di sini ukuran yang sama ya. Berarti luas penampang dengan dengan panjang dari A maupun B itu sama. Berarti bisa kita coret masing-masing. Nah, di sini ada koefisien konduksi termal A adalah 2 kali koefisien konduksi termal B. Berarti Ka sama dengan 2 kalinya Kb. Ya, maka kita lihat di sini ada Ka dikali dengan delta, ya kita bongkar dulu ya delta TA-nya. Delta TA berarti karena dia kasusnya dia melepas kalor, maka suhunya akan turun, berarti 75 dikurangi dengan suhu campurannya atau suhu kontak di antara A dan B. Kemudian Kb dikali dengan, di sini pasti suhunya akan naik, berarti suhu campuran dikurangi dengan suhu awalnya yaitu 0 derajat Celcius. Ka-nya katanya 2 kali Kb. Ini 75 dikurangi Tc. Ini Kb. Tc min 0. Berarti ini Kb-nya bisa kita coret ya. Berarti 2 kali 75 150 min 2 kali Tc sama dengan Tc. Berarti 150 sama dengan Tc ditambah dengan 2 Tc berarti sama dengan 3 Tc. Berarti Tc sama dengan 150 dibagi dengan 3 yaitu 50 derajat Celcius. Berarti suhu gabungan atau suhu pada sambungan A dan B adalah 50 derajat Celcius. Atau kalau kita lihat di pilihan jawaban nomor 24 halaman 279 itu adalah D. Pilihan jawaban D 50 derajat Celcius. Bapak sebentar mau ditulis dulu. Mangga. Nah, kalau dilihat di buku halaman 279, di situ setelah nomor 24 ada nomor 25. Di situ sebenarnya caranya sama, cuman yang ditanyakan adalah perbandingan antara rambatan kalor antara A dan B.
Berarti di situ yang ditanyakan adalah koefisien konduksi termal atau K-nya ya yang ditanyakan. Perbandingan antara koefisien konduksi termal. Sudah? Belum, Pak. Belum. Kalau yang sudah, boleh dilihat-lihat dulu nomor 25-nya yang ada di buku. Halaman 279. Sambil dicoba-coba. Sudah belum? Belum, Pak. Karena nomor 25 itu jadi latihan soal. Di Gerlong hujan ya? Hah? Cerah? Masa sih di sini hujan loh? Di sini enggak, Pak, cuma mendung. Oh, baru mendung. Nanti bentar lagi hujan kayaknya. Karena di sini udah hujan. Biasanya sih gitu. Gimana udah? Nyatetnya? Udah ya? Nah, nomor 25-nya. Nah, untuk latihan. Nah, biar ini ya, karena waktunya tinggal 20 menitan lagi, maka latihan soal halaman nomor 25 halaman 279 juga untuk tugas. Oke, kita masuk aja langsung ke perambatan kalor berikutnya, yaitu secara konveksi. Di mana kalau misalkan secara konveksi berarti bisa terjadi pada zat cair dan gas. Nah, pada perpindahan kalor ini, maka bagian yang mendapatkan kalor, partikelnya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Demikian dan seterusnya sehingga terjadi arus konveksi. Jadi yang sudah dapat kalor naik ke atas, yang belum dapat kalor turun ke bawah. Jadi karena setiap bagian-bagian dari partikel tersebut tidak mendapatkan besar atau jumlah kalor yang sama atau jumlah pemanasan yang sama. Nah, karena ada perbedaan tersebut, oleh karena itu kalor yang sudah partikel yang sudah dapat kalor akan naik atas dan partikel yang belum dapat kalor akan turun ke bawah. Jadi partikelnya itu ikut berpindah dalam kasus ini. Kalau di konduksi tadi partikelnya tidak ikut berpindah, tapi kalau di konveksi partikelnya berpindah. Nah, persamaan perambatan kalor konveksi itu seperti ini, di mana H adalah koefisien konveksi termal. Satuannya watt per meter kuadrat dikali Kelvin.
Nah, jenis konveksi ada dua. Yang pertama itu adalah konveksi. Gimana? Mau nyatet yang rumus tadi. Nah, ini belum dicatat. Bukannya udah? Kayaknya kita udah pernah sampai ke radiasi deh. Coba dicek lagi catatan yang sebelum-sebelumnya. Saya ingat Bapak rumusnya udah dicatat di konveksi, konduksi sama radiasi. Sejumlah Bapak. Gimana? Udah atau belum dicatatnya? Kalau dicatat bilang ya. Sudah? Udah ya? Jadi jenis konveksi itu ada dua macam. Yang pertama adalah konveksi alami. Nah, konveksi alami bisa terjadi ini akibat adanya perbedaan massa jenis. Seperti yang terjadi pada air yang mendidih ya, di mana terdapat gelembung-gelembung air yang massa jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan air yang massa jenisnya lebih tinggi. Nah, maka oleh karena itu gelembung airnya tadi akan berpindah ke atas akan bergerak ke atas, dan air yang massa jenisnya lebih berat akan turun ke bawah. Sedangkan ada jenis yang kedua dari konveksi, yaitu konveksi paksa atau konveksi yang artificial atau buatan ya. Nah, ini disebabkan akibat adanya tambahan zat seperti ditiup atau dipompa oleh zat yang dipanaskan terlebih dahulu ya ke dalam suatu wadah atau suatu ruangan. Ini salah satu contohnya adalah pemanas ruangan atau apa ya istilahnya lemari pendingin atau lemari es gitu ya. Ini boleh dipanaskan atau didinginkan ya, dipanaskan atau didinginkan. Boleh bisa dipompa atau bisa disedot gitu ya, atau ditiup. Nah, proses konveksi atau proses pendinginan pada lemari es juga itu merupakan proses perambatan kalor atau perambatan panas secara konveksi, di mana pada lemari es itu kan ada kadang-kadang ada ininya di dinding-dinding lemari es itu ada bagian yang seperti ini, misalkan ini dinding lemari es gitu ya. Nah, ini tuh adalah pipa yang isinya adalah gas yang bisa mendinginkan tadi. Nah, gasnya tadi itu disemprotkan atau dipompa gitu ya melalui pipa ini, kemudian gas tersebut akan menyerap panas yang dari sekitar ruangannya tadi, kemudian setelah dia menyerap panas, kemudian masuk ke kompresor, kemudian balik lagi seperti itu. Didinginkan lagi, kemudian terus seperti itu. Ini proses. Nah, proses konveksinya adalah ketika dia dipompa, gasnya tersebut dipompa
Nah, karena gasnya tersebut dipompa, maka partikel dari gasnya akan ikut bergerak sambil membawa atau menyerap panas di sekitarnya. Itu contohnya itu ya. Ini contohnya adalah air yang mendidih. Ini berarti contohnya adalah sistem pendingin ruangan. AC juga seperti ini ya, baik itu AC atau kulkas gitu ya. Kulkas kan sistemnya adalah mendinginkan ruangan yang ada di dalam kulkasnya ya, bukan mendinginkan barang yang ada di dalamnya, tetapi ruangannya tersebut suhunya diturunkan sehingga barang-barang atau benda-benda yang ada di dalam ruangannya tersebut juga ikut mendingin. Jadi sama aja seperti sistem pendingin ruangan. Nah, ini ambil contoh soalnya. Contoh soal ini ada di ada di nomor 27 halaman 279 sampai 280 ya, karena di situ sebagian soalnya masuk ke halaman berikutnya. Oke, kita coba kerjakan. Luas keseluruhan sebuah lemari pendingin adalah 5 meter persegi. Berarti diketahui luasnya adalah 5 meter persegi. Kemampuan dinding tersebut menyerap kalor setara dengan kemampuan penyekat yang dilakukan gabus setebal 10 cm. Berarti di sini ada sebenarnya ada ketebalannya, yaitu sekitar, tebal itu berarti panjang, lebar, tinggi. Ya, ambil saja lebarnya itu 10 cm. Konduktivitas termal gabungan dari kulkas tersebut atau lemari pendingin tersebut adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 Joule per sekon meter kali derajat Celcius. Berarti di sini adalah konduktivitas termal secara konveksinya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 Joule sekon kali meter kali derajat Celcius. Kemudian perbedaan suhunya, perubahan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Ditanyanya adalah kalor yang melewati dinding setiap detik, berarti waktunya sama dengan 1 detik. Adalah berapa? Berarti kita mau mencari laju perpindahan kalornya secara konveksi. Q per T-nya ya, sama dengan berapa? Maka Q per T-nya sama dengan H ya, dikali A dikali dengan perubahan suhu seperti yang pada di rumus yang ini. H dikali A dikali dengan perubahan suhu. Oke, berarti yang 10 cm nggak kepake nih karena ketebalannya juga nggak kepake. Kita cuma pakai luas penampangnya saja. Maka Q ini waktunya 1 sekon, berarti langsung aja jadi Q-nya ya, karena waktunya 1 sekon. Berarti H-nya adalah berapa tadi? H-nya 4 kali 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 2. Kali 10 min 2. Dikali dengan luas penampangnya adalah 5. Dikali perbedaan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Berarti ini 20 kali 3 hasilnya adalah 600. 600 kali 10 pangkat negatif 2 atau sekitar 6 Joule per detik. Sorry, 6 atau 60 nih? Cuma ada 60 Joule, Pak. Kayaknya ada yang salah di ininya deh. Besar satuannya. Ini kayaknya konduktivitas termalnya bukan 4 kali 10 min 2 tapi 4 kali 10 min 1. Ya. Ini kayaknya 10 pangkat min 1 deh. Jadi hasilnya adalah berapa tuh? 60 Joule per sekon. Kalau kita lihat di pilihan jawabannya ya. Tapi kalaupun di sini tetap pangkat minus 2,
maka hasilnya tetap 6 Joule per sekon. Atau 6 Joule setiap detik. Ini benar caranya? Ya, mungkin ada kesalahan pengetikan. Di situ ada salah ketik entah itu konduktivitas termalnya atau di luas penampangnya Bapak kurang tahu. Tapi jawabannya adalah 60 atau boleh juga 6. Oke, nomor 27 ya. Sorry. Langsung ya ini ya, langsung dijawab. Gampang nih. Oke, sedangkan untuk latihan soalnya itu nomor 29 halaman yang sama. Itu halaman 280. Nah, nomor 29 di situ tulisannya bukan karena kalor ya, tapi karena kalor jenis daratan lebih besar daripada kalor jenis lautan, maka pada siang hari daratan lebih cepat panas katanya. Sebab pada siang hari angin laut bertiup dari laut ke darat. Nah, ini yang ditanyakan adalah apakah pernyataan yang di atas ini benar dan penyebabnya benar dan apakah mereka saling berhubungan. Ini nomor contoh soalnya udah ditulis ya? Udah belum? Udah ya? Nah, di sini di pilihan jawabannya itu adalah A, ada benar, kemudian benar, berhubungan, kemudian B, benar, benar, tidak berhubungan, kemudian yang C, benar salah, yang D, itu salah benar, dan yang E adalah salah semua. Nah, ini pilihan jawabannya. Jadi dicek dulu apakah pernyataan satu benar, yang pernyataan atasnya maksudnya. Kemudian cek juga pernyataan keduanya benar atau salah. Nah, kalau dua-duanya benar, dilihat apakah keduanya saling berhubungan. Saling berhubungan bisa kita lihat dengan atau bisa kita cari dengan apakah kalau misalkan kita masukin ke dalam persamaan, keduanya itu sama atau berhubungan dalam satu persamaan. Misalkan kalau misalkan kita ngomongin tentang suhu ya, misalkan tentang kalor dan suhu, misalkan ada kalor kemudian ada suhu, ada perubahan suhu gitu ya. Maka kalor dan perubahan suhu ini kan masuk dalam satu persamaan yang sama, berarti mereka saling berhubungan. Tetapi kalau misalkan kalornya itu sama apa ya? Misalkan sama luas penampang gitu ya. Sama luas penampang A gitu. Nah, ini bisa jadi dia tidak berhubungan kalau misalkan luas penampangnya digunakan dalam konteks yang bukan kalor. Tapi kalau misalkan konteksnya masih ke kalor, sebenarnya masih berhubungan. Tetapi kalau misalkan konteksnya bukan kalor, maka dia tidak berhubungan. Ya, silahkan nomor 29 untuk tugas. Nanti minggu depan kita lihat jawabannya. Kemudian perlambatan kalor yang terakhir adalah proses perpindahan kalor secara radiasi. Di mana proses pada perpindahan kalor dengan cara radiasi ini terjadi ketika meskipun di ruangannya itu tidak terdapat gas atau udara atau bisa terjadi pada ruang yang hampa. Kenapa? Karena perpindahan kalor secara radiasi ini perambatannya merupakan atau energi panasnya dirambatkan menggunakan atau dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk bisa merambat. Contohnya adalah matahari, panas matahari sampai ke bumi gitu ya.
Kemudian kalau kita berdiri di sekitar api unggun, maka kita akan merasakan panas. Juga sama, berdiri di sekitar tuh berarti bukan di atasnya ya. Misalkan ini api unggun gitu ya. Nah, kita berdiri di sampingnya gitu. Kalau kita ada di atasnya, misalkan ya, kita ada di atas atau misalkan jangan orang lah ya. Misalkan kita sambil ngebakar ayam di atasnya gitu ya. Maka ayam ini akan mendapatkan panas secara konveksi. Kenapa? Karena ada udara panas yang dipanaskan oleh apinya tadi naik ke atas. Tetapi kalau kita berada di sampingnya, maka ini radiasi. Kalau yang sini konveksi. Gitu. Terus si batang ininya misalkan dicolok sama besi, dari sini panas ke sana berarti konduksi. Batang besinya. Oke, seperti contohnya ini. Oke. Persamaan perpindahan kalor secara radiasi itu mengikuti persamaan yang ini untuk satu benda. Sedangkan untuk dua benda, maka suhunya itu akan dicari perbedaannya suhunya masing-masing. T1 pangkat 4 dikurangi dengan T2 pangkat 4. Jangan lupa pangkat 4-nya ya. Ini keterangannya. Nah, nilai emisivitas atau nilai epsilon di situ itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi minimal 0, maksimal 1. Nilai emisivitas itu menyatakan tingkat kecerahan benda. Tingkat kecerahan benda itu berarti bergantung sama warnanya ya. Semakin cerah warnanya, maka emisivitasnya semakin kecil. Di mana untuk benda yang warnanya hitam sempurna, maka emisivitasnya itu maksimal yaitu 1. Di mana kalau misalkan sebuah benda punya emisivitas nilainya sama dengan 1, maka dia merupakan benda yang dapat menyerap dan memancarkan kalor yang sangat baik. Jadi pada proses radiasi ini selain benda tersebut menyerap, dia itu sekaligus memancarkan kembali kalor yang diserapnya. Sedangkan pada warna putih yang sangat cerah atau putih absolut ya, nilai emisivitasnya sama dengan 0, merupakan penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Inilah kenapa kita kalau misalkan di daerah atau kita misalkan lagi main ke pantai, kita akan merasakan badan kita jauh lebih panas, lebih terbakar kalau menggunakan pakai pakaian warna gelap atau warna hitam dibandingkan dengan warna yang cerah atau warna putih. Karena pada warna hitam atau pakaian yang gelap akan dapat menyerap kalor dibandingkan dengan warna putih yang bisa memancarkan kalor. Itulah kenapa juga kalau misalkan motor di parkiran yang terbuka gitu ya di siang hari, maka joknya itu akan jauh lebih panas dibandingkan dengan bagian motor yang lainnya. Khususnya jok yang warnanya hitam ya. Sudah dicatat? Kalau nggak salah sih udah ini. Waktu kita masih Belum, belajar. Pak. Oh, belum. Nah, contoh soalnya itu ada di halaman 280 juga, nomor 28. Itu contoh soalnya. Nah, Bapak belum milih latihan soalnya karena belum dapat nih latihan soal yang bagus. Nah, ini untuk yang tadi udah dapat 3 soal ya. Jadi nggak usah deh latihan soalnya tentang radiasi. Cukup contoh soalnya aja.
Bapak Punten, tadi nomor berapa? Gimana? Tadi Tadi nomor berapa, Bapak? contoh soalnya ya, nomor 28 halaman 280. Untuk yang radiasi, Tapi sebelum ke contoh soal, Bapak mau jelaskan dulu sedikit mengenai pergeseran Wien. Jadi pergeseran Wien ini adalah teori atau hukum yang mengatur atau menjelaskan bagaimana warna tersebut bisa menyerap dan memancarkan panas secara radiasi dengan baik atau dengan buruk ya. Di mana setiap warna pasti punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, panjang gelombangnya ini akan mempengaruhi T atau suhu dari sebuah benda yang bisa menyerap kalor, dan pengaruhnya ini sesuai dengan konstanta Wien yaitu 2,898. Di mana setiap benda yang memancarkan radiasi itu dengan suhu tertentu itu sebanding dengan nilai konstanta Wien ya, dan sesuai dengan grafik percobaan Wien yang menyatakan bahwa setiap benda yang punya panjang gelombang tertentu, ini perubahan suhu ya, ini panjang gelombang, dia akan mendapatkan atau setiap bendanya akan mempunyai panjang gelombang yang maksimal ketika dia punya suhu yang paling tinggi. Ya. Kalau kita tambahkan suhunya maka tidak akan menjadi, ini suhu, ini panjang gelombang. Kalau kita tambahkan suhunya maka panjang gelombangnya atau si warnanya itu bukan makin cerah gitu, tetapi dia akan berubah menjadi makin gelap kalau misalkan bergantung sama pergeseran Wien-nya tadi. Lambda max adalah panjang gelombang maksimum. Gelombang maksimum setiap bahan atau setiap benda, satuannya adalah meter, satuan internasionalnya. T adalah suhu bendanya tersebut. Kemudian 2,898 adalah konstanta Wien. Konstanta Wien bukan ini lambangnya. Kalau nggak salah lambangnya itu cuman L saja. Gitu. Kalau nggak salah ya. Sebentar saya cek dulu. Yang ini nggak dicatat juga nggak masalah. Kenapa? Karena ini akan kalian pelajari di bagian yang pergeseran, hukum pergeseran Wien ya. Akan kalian pelajari lebih mendalam nanti di kelas 12 mengenai radiasi thermal atau radiasi tentang kuantum ya, radiasi secara kuantum. Jadi ini sedikit aja bahwa ada hubungannya radiasi dengan pergeseran Wien. Nah, kita ambil contoh soal yang di halaman 280, nomor 28. Perbandingan jumlah energi radiasi yang dipancarkan tiap detik per satuan luas permukaan dari dua buah benda hitam sempurna masing-masing bersuhu 47 derajat Celcius dan 367 derajat Celcius. Adalah berapa banding berapa ya. Nah, di sini suhunya masih derajat Celcius. Nah, kalau kita ngomongin tentang radiasi, maka suhunya lebih baik kita transformasi menjadi Kelvin terlebih dahulu supaya tidak terjadi tidak terjadi kesalahan dalam menghitung. Karena satuan-satuan satuan suhu yang digunakan untuk menghitung nilai radiasi itu semuanya dalam satuan Kelvin. Oke, kita ambil bahwa kalau radiasi katanya itu sama dengan E, emisivitas ya, dikali dengan A, dikali dengan TO, dikali dengan suhu pangkat 4. Karena di sini ada dua buah benda, berarti ada QA dibanding dengan QB. Atau PA dibanding dengan PB.
T-nya karena masing-masing sama ya, jadi kita hilangkan, berarti ini emisivitas, luas penampang, konstanta Boltzmann kali suhu, pangkat 4, suhunya A. Emisivitas, luas penampang, konstanta Boltzmann, suhu B, pangkat 4. Ya, di sini emisivitasnya sama, luas penampangnya sama, dan konstanta Boltzmann-nya pasti sama. Berarti kita bandingkan antara suhu A pangkat 4 dibandingkan dengan suhu B pangkat 4. Nah, suhunya jangan lupa kita ubah dulu menjadi Kelvin. 47 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Ditambah dengan 273. Berarti 320 ya? Sedangkan TB itu 367 derajat Celcius. Jadi ini Kelvin berarti 273 berarti berapa nih? 640 Kelvin. Maka kita bandingkan antara TA dibandingkan dengan TB. 320 dibandingkan dengan 640. Jangan lupa dipangkatkan 4. Ini 1:2 pangkat 4. Atau 1 banding berapa tuh? 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Berarti 1:16. Berarti jawabannya adalah C, yaitu 1:16. Ya, di contoh soalnya. Silakan kita waktunya sudah habis ya. Karena waktunya sudah habis, silakan sambil dicatat. Boleh juga sambil buka kameranya karena mau Bapak screenshot. Sambil nyatat boleh juga buka kameranya untuk bisa Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Oke ya, silakan. Berpose, tahan. Pose, mulai, tahan. Oke, sip. Terima kasih. Boleh ditutup kembali. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke pemuaian ya. Oke, semoga sehat selalu dan segera disembuhkan bagi teman-teman yang sedang sakit. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.